Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya dapatkan pengertian begini saudara. Perempuan ini saudaraku mengajarkan bahwa Yesus adalah orang yang layak dihormati. Amin saudaraku. Dan layak mendapatkan penghormatan dari Dia. Haleluya. Makanya Tuhan bilang kepada Simon Petrus, Simon Petrus, kok aku datang ke rumahmu, kau undang aku. Gak ada kau buat seperti itu. Tanya. Yesus bilang kepada Simon, kau gak cuci kakiku, kau gak basuh kepalaku, kau gak lap kakiku. Saudaraku, tapi perempuan ini, nah, artinya apa saudara kasih? Perempuan ini saudaraku memperlakukan Yesus, saudara kasih ya. Perempuan ini menghormati Yesus dan dia merasa, dia berpikir bahwa Yesus layak menerima penghormatan dari Dia. Amin saudara. Haleluya. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Pernahkah kita mengorbankan yang termahal dari hidup kita kepada Yesus? Ketika Tuhan meminta sesuatu kepada kita, pernahkah kita memberikan yang termahal bagi Tuhan? Atau saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, adakah kita seperti cerita-cerita saudaraku yang menjengkelkan? Apa itu cerita yang menjengkelkan? Ketika anaknya gagah, dikasih, oh ini cocok tentara. Ketika anaknya pintar, oh ini cocok jadi dokter. Ketika anaknya ingus-ingusan, oh yang ini bisa jadi pendeta. Biasanya manusia begitu adanya. Makanya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuat perempuan berdosa ini menjadi contoh bagi kita. Amin saudara. Perempuan berdosa ini ditempatkannya Yesus, orang yang layak menerima penghormatan. Saudaraku, seringkali kita orang Kristen membuat Yesus itu seperti sapam saja. Tuhan, saya mau pergi ke sana, lindungi saya. Amin. Tuhan, saya butuh uang, kirimkan berkat-Mu. Tuhan, saya butuh ini, berikan ini, berikan. Saudaraku, kayak pelayan kita buat Tuhan itu. Sadarkah kita saudara kasih? Amin saudaraku. Gak salah saudaraku, tapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita saudaraku ya memberikan. Biarlah dalam hidup kita ini saudara kasih, Yesus punya tempat yang terhormat dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh perempuan ini saudara kasih ya. Nah, saudaraku, di ayat 45 dikatakan saudara kasih, ya mari kita baca sama-sama saudara kasih dalam buku Lukas 7 tadi saudaraku. Ya, buku Lukas 7 tadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita baca sedikit lagi saudara kasih. Ya, ayat 45 dikatakan begini saudaraku. Ya, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Amin saudara. Nah, perempuan ini saudaraku nggak henti-henti mencium kaki Yesus. Mengapa perempuan ini mencium kaki Yesus? Saya percaya bahwa perempuan ini merasa tidak layak untuk mencium bagian wajah apakah dari tubuh Tuhan Yesus. Karena dia selalu merasa, aku ini gak layak, aku ini gak pantas Tuhan. Amin saudaraku. Aku sadar aku orang berdosa. Enggak, saudaraku, kau terima pun aku di sini, itu udah sangat saudaraku ya, hal yang sangat luar biasa bagi saya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tuhan ingatkan saudaraku si Simon, engkau tidak mencium aku, kau undang aku datang, gak kau cium pun aku. Ya kan? Seakan-akan saudaraku ya, Simon memperlakukan Tuhan kayak tamu biasa aja. Contoh, undang Kak Novi ke rumah Kak Nov, mari ada makanan di rumah, datang ya. Datang begitu saja. Tapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu yang kita cium, amin saudaraku, pasti adalah sesuatu yang sudah lama kita tunggu. Kita nanti, kita saudaraku sudah merindukan. Ya. Mungkin perempuan ini sudah lama juga tunggu
tapi nggak ketemu. Karena kita tahu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, bahwa pada waktu itu saudaraku, ketika Yesus masih di bumi, dia punya keterbatasan saudara kasih. Dan saudaraku, ketika dia ada di satu tempat, maka Yesus tidak bisa di tempat yang lain. Amin. Sekarang ini saudaraku, kita bisa. Kalau kita undang Tuhan, Tuhan datanglah, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu datang. Saudaraku, firman Tuhan menuliskan Yesus ada di mana-mana. Amin saudaraku. Nah, dulu tidak seperti itu. Sehingga saudara kasih, karena rasa terharunya kepada Tuhan Yesus, karena rasa saudara kasih ya kerinduannya kepada Yesus, maka kakinya pun gak henti-henti diciumnya. Simon Petrus gak begitu saudara. Si Simon ini gak begitu saudara kasih. Datang, mari makan, duduk. Nah, makan sama-sama. Itu aja. Undang makan aja saudara kasih. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku ya, undang makan begitu saja, nggak melakukan apa-apa, saudaraku. Sama seperti ketika dia mengundang orang lain, ya begitu saja. Gak ada hal yang istimewa dibuatnya. Oh ini Tuhan, ini Yesus, ini yang mengampuni dosa, ini jalan keselamatan. Gak, dia buat sama semua seperti tamu-tamu biasanya. Nah, saudaraku, mari kita perlakukan Yesus spesial di hati kita. Amin. Amin saudaraku. Amen. Jangan biarkan dia seperti orang lain saudara. Jangan pernah kita perlakukan Yesus seperti memperlakukan sesama kita manusia. Amen. Haleluya. Nah, bahkan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus dikatakan saudaraku, bahkan saudaraku ya, Simon pun masih bertanya-tanya. Ya saudaraku, dikatakan di sini saudara kasih ya, di ayat 7 tadi dikatakan saudaraku. Oh, bukan, sebentar saudara kasih ya. Ayat 39 dikatakan begini. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah itu. Berarti Simon masih meragukan, ya, saudaraku, siapakah Yesus itu sebenarnya. Haleluya. Dia masih belum yakin sepenuhnya, saudaraku. Ya, firman Tuhan kemarin saudaraku, ya skedul kita berkata, Yesus datang, orang sakit, dokter datang bukan untuk orang sakit, tapi orang sehat, tapi untuk orang sakit. Yesus pun datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Simon nggak tahu itu. Nah, saudara, ketika orang berdosa datang, dia merasa risih. Saudaraku, dia bertanya, masa Tuhan mau masa Tuhan mau dengan orang berdosa? Pikirannya saudara kasih. Betulkah dia ini nabi? Betulkah dia ini Tuhan? Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya saudaraku, kita sama seperti perempuan ini memperlakukan Yesus spesial, tidak seperti orang-orang yang lainnya. Amin saudara. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa Yesus menegur Simon ahli Farisi itu? Ya, pada umumnya kita tahu dan sudah menjadi sifat orang Farisi selalu membenarkan dirinya sendiri. Amin saudara kasih. Nah, di situ jelas dikatakan saudaraku, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus, yaitu Simon saudara kasih. Mari kita lihat sebentar dalam Lukas 16. Saudara kasih, inilah cara orang Farisi saudaraku ya, ketika dia datang beribadah. Biarlah kita tidak menjadi seperti ini saudara kasih, ketika kita datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan saudaraku. Lukas 16 ayat yang ke-15. Oke, haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita baca 1 dan 3 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan dirimu di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, orang Farisi tidak saudaraku mengakui dosa-dosanya, selalu menyatakan kebenaran dirinya. Mari kita lihat Lukas 18 ya saudaraku. Sedikit lagi maju ke depan, Lukas 18 ayatnya yang ke-11 ya saudaraku. Nah,
Inilah orang Farisi kalau datang ke rumah Tuhan. Biarlah kita, saudaraku, lewat firman hari ini belajar. Amin, saudara. Oke. Ayat 11 kita baca sama-sama sampai ayatnya yang ke 13, saudaraku ya. Sampai 13. Mari sama-sama kita baca 11 sampai 13. 1, 2, 3 ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Allah, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, inilah gaya orang Farisi, Simon orang Farisi. Amin, saudaraku. Tadi perempuan ini datang, dia tersungkur, dia menangis. Dia sikat kaki Yesus, saudara kasih. Dia tuangkan minyak ke kaki Yesus. Tapi orang Farisi, saudaraku, berkata, masa kau nggak tahu siapa perempuan itu? Ya, saudaraku, karena memang beginilah orang Farisi kalau ibadah. Dia bukannya, saudaraku, mengaku dosanya di rumah Tuhan. Dia mengatakan kebenaran dirinya sendiri. Apa yang dikerjakannya seakan-akan Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu semua. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Inilah sombong dia menghadap Tuhan. Merasa diri benar dia menghadap Tuhan. Merasa diri lebih hebat daripada orang lain ketika dia berdoa. Ini dalam situasi berdoa, saudara kasih situasi beribadah. Ya, saudaraku. Dia menyombongkan diri. Dia mengatakan bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Dia mengatakan dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Perempuan tadi, saudaraku, dia nggak berkata apa-apa kepada Tuhan. Dia nggak berkata, mungkin pun dia nggak berkata, aku ini orang berdosa Tuhan. Tapi dia tunjukkan sikap. Amin, saudaraku. Haleluya. Dia tunjukkan sikapnya, rasa hormatnya kepada Tuhan, saudara. Dia tunjukkan sikapnya, sebenarnya dia tidak layak untuk bertemu Tuhan. Dia tunjukkan sikapnya, saudara kasih. Jangankan mengundang Yesus datang ke rumahnya, saudaraku, untuk bertemu Yesus pun dia takut. Karena dia sadar dia orang berdosa. Mungkin dia pikir, apalah yang mau dilakukan Tuhan Yesus ini pada saya. Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, satu juga yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang berdosa. Amin. Haleluya. Yesus tidak pernah menolak orang berdosa. Amin. Tadinya Simon ini merasa dirinya jauh lebih hebat daripada yang lain. Tadinya Simon ini, saudaraku, merasa dirinya, saudaraku, ya luar biasa. Karena orang lain gak berhasil mengundang Yesus, tapi saya bisa berhasil. Kira-kira seperti itu, ya. Saya undang makan Yesus ke rumah saya. Siapa kita yang bisa mengundang bupati makan ke rumah kita? Saudara kasih. Jangankan untuk makan, saudaraku, mungkin ada cara pun kita, cara resmi pun, saudaraku, belum tentu beliau datang. Amin, saudaraku. Itu masih bupati. Ini raja di atas segala raja. Dia undang. Amin, saudaraku. Dia menunjukkan, aku ini hebat, aku ini bisa, aku ini luar biasa. Nah, saudara kasih, sehingga saudara kasih, ketika raja datang, yang terhormat datang, orang berdosa datang, dia merasa, jangan, istilahnya mungkin dalam hatinya, jangan ganggu acara ini, jangan gara-gara kau rusak acara ini. Karena orang risih kepada perempuan ini. Tapi saudaraku, Yesus menerima semua orang. Amin. Amin. Haleluya. Yesus menerima semua orang. Yesus mengampuni semua dosa. Yesus menerima semua persembahan kalau kita mempersembahkan dengan hati yang saudaraku, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Nah, Yesus langsung menegur Simon dan secara langsung ya mengajarkan kepada Simon, saudaraku, bagaimana seharusnya orang menghadap Tuhan. Seakan-akan begini, saudara kasih. Tuhan berkata, Simon, lihat.
Seharusnya begini yang kau buat kepadaku. Kau yang undang aku, orang lebih menghormati aku daripada kau. Nah, diajarkannya kepada Simon, ya kan, saudaraku. Dibuatnya tadi saudara kasih bahwa perempuan ini ingat dia ajarkannya, kau gak basuh kakiku, kau gak meminyaki kepalaku, kau gak mencium aku, ya saudara kasih. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah kita datang menghadap Tuhan merasa bahwa kita ini orang benar. Haleluya, bahwa kita ini adalah orang hebat. Selalulah rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku, bukan berarti kalau kita ini aku nggak layak Tuhan, karena kita ini orang murah. Yang perlu saudara katakan saudara adalah orang hebat itu kepada setan. Amin saudara, bukan kepada Tuhan. Yang perlu saudara perkatakan bahwa saudara adalah orang yang luar biasa itu kepada musuh, bukan kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, marilah kita tetap merasa bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini nggak layak. Kita ini orang berdosa, kita ini butuh Tuhan. Amin Bapak Ibu saudaraku. Haleluya. Nah, pada kejadian yang sama saudara kasih, ya mari kita baca sebentar saudaraku, kejadian yang sama. Ya, di dalam Markus 14 tadi saudara kasih, ya kita akan belajar dari sini kembali saudaraku. Ada saudaraku beberapa hal di sini saudara kasih yang sedikit berbeda saudaraku, walaupun di situasi yang sama, tapi saudaraku mungkin kelanjutan ceritanya mungkin saudara kasih ya. Tapi karena orangnya menulis berbeda saudara kasih, maka sedikit berbeda penulisannya, tapi saya percaya itu adalah orang yang sama saudaraku. Markus 14 ayatnya yang pertama. Bukan ayat pertama saudara. Markus 14 ayatnya yang ketiga. Yang ketiga saudara kasih ya. Kita baca sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 3 sampai ayat ke-9. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nanti akan lihat beberapa hal di sini saudara lagi. Setelah ini kita akan selesai saudaraku. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu guli-guli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher guli-guli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk pengumuranku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bayang, upahnya begitu besar. Amin. Haleluya. Dari orang yang terhina, dari orang yang saudaraku dikucilkan, dari orang yang dibenci oleh orang, Tuhan berikan upah yang begitu besar. Apa dikatakannya saudaraku? Di mana saja Injil diberitakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apa yang dilakukannya ini akan disebut, saudaraku, begitu hebat itu. Amin saudaraku. Haleluya. Terkadang saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus kita sudah mati-matian pun untuk membela seseorang, belum tentu dia ingat kita ketika dia sudah senang. Dia nggak ingat kita lagi, dia bisa lupa kita. Ketika kita jumpa dia, mungkin kita harus ingatkan dia kembali. Oh aku ini yang begini, yang begini. Oh iyo, kau itu rupanya. Nah, itu aja selesai. Nah, tapi Tuhan tahu membalas. Haleluya. Tuhan tidak pernah berhutang, kata firman Tuhan. Amin. Ya,
pasti membalaskan, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kejadian saudaraku di sini, saudaraku yang saudara kasih, ya saudaraku di sini, saudaraku kita dapat melihat, saudara kasih, murid-murid ingin selalu mengambil keuntungan dari dirinya, bagi dirinya sendiri. Amin saudara. Di Markus 14 ayat 5 tadi dikatakan, saudara kasih, sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Seakan-akan mereka peduli kepada orang miskin. Seakan-akan mereka lebih perhatian kepada orang miskin. Seakan-akan mereka, saudaraku, adalah orang-orang yang selalu memperhatikan orang-orang kekurangan, saudara kasih. Padahal, saudara kasih, di ayat referensi yang lain, saudaraku, karena mereka ingin mengambil uang itu. Haleluya. Nah, saudara kasih, apa yang harus kita pahami di sini, saudaraku, ya? Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya dapatkan pengertian begini, saudaraku. Saya tuliskan begini: melayani Tuhan tidak bisa disamakan dengan melayani manusia. Amin. Nah, jika kita mau, kapanpun bisa menolong orang miskin, karena Tuhan berkata, aku tidak selama-lamanya bersama dengan itu. Amin saudaraku. Nah, apa yang sudah diperuntukkan bagi Tuhan, saudaraku, berikanlah untuk Tuhan. Ya, jangan diganti dengan sesuatu apapun. Nah, saudara kasih, mungkin ada orang berkata kepada seperti ini, saudara kasih, gereja itu udah besar, udah banyak uangnya, daripada ke gereja lagi kasih persembahanku ini, lebih baik ku belikan beras kasih orang miskin. Nah, kasih, firman Tuhan mengatakan, saudara kasih, apa yang menjadi milik kaisar berikan kepada kaisar, apa yang menjadi bagian Tuhan berikan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan gak melarang kita menolong orang miskin, saudara kasih, ya. Tuhan gak melarang kita membantu orang miskin. Silahkan kapan saja, kata Tuhan, ya saudaraku. Bahkan saudaraku, Tuhan mengingatkan, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Dia sudah melakukan yang baik kepada saya. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, ya, marilah kita menghadap Tuhan dengan rendah hati, ya saudaraku. Marilah kita, saudaraku, menyadari siapa kita di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, pada ayat yang ke-8, saudara kasih, kita baca sama-sama, saudaraku, ya. Ayat 8, saudaraku. Saya nanti akan memberikan beberapa pengertian yang saya dapatkan di sini, saudara kasih, lewat firman Tuhan ini. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan penguburanku. Ini menyambut Paskah. Amin, saudaraku. Karena Yesus akan ditangkap, Yesus akan, saudaraku, dihukum. Saudara kasih, sebelum hal itu terjadi, andai kata seperti ini, saudara kasih, kan biasa kita seperti itu. Saudara, ketika kita bawa orang tua kita ke dokter, dan dokter berkata, kami angkat tangan. Lalu saudaraku, dokter pesankan, berikanlah dia makan yang enak-enak. Amin, saudara. Artinya, saudaraku, berikanlah yang terbaik sebelum dia mati. Lakukanlah yang terbaik sebelum orang tua ini meninggal. Nah, Tuhan juga seperti itu mengatakannya, saudara kasih, ya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Nah, Yesus jelas mengatakan bahwa perempuan ini melakukan apa yang dapat dilakukannya bagi Tuhan, yaitu, saudaraku, meminyaki tubuh Yesus sebagai persiapan kematiannya. Dari kalimat ini, saudaraku, saya ambil beberapa pengertian, saudaraku, ya. Mengapa dia menangis begitu rupa, saudara kasih, begitu lama, saudaraku? Saudaraku, yang pertama saya tuliskan di sini, Yesus akan mati karena dosa-dosanya. Amin, saudaraku. Dia sadar, saudara kasih. Oh, mungkin dia sudah dengar firman Tuhan. Mungkin dia sudah dengar berkali-kali kesaksian-kesaksian orang tentang Tuhan, bahwa Yesus akan segera ditangkap. Dia sadar, Tuhan, karena dosaku engkau harus dihukum. Karena dosaku engkau harus mati. Karena pelanggaranku engkau harus disalibkan, Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, saudara kasih, seakan-akan ada penyesalan yang begitu dalam hatinya.
karena saya Tuhan, karena saya nggak mau berubah, karena saya nggak mau bertobat, karena saya terus berdosa, ya, maka engkau harus dihukum. Dia menangis, saudara. Ya, saudara kasih. Seperti yang saya bilang tadi, saudara kasih. Ketika kita, dokter berkata, berikan yang terbaik bagi orang terbaik. Mungkin sebisa-bisanya apapun yang menjadi tabungan kita akan kita tumpahkan. Yang penting selama dia hidup, dia bisa merasakan yang baik. Amin, saudaraku. Ini masih manusia dengan manusia, ya. Tapi perempuan ini dia sadar, Tuhan, oleh karena dosaku, oleh karena kejahatanku Tuhan, oleh karena perbuatanku, kau harus mati, kau harus disalib. Makanya dia menangis begitu rupa. Amin, saudaraku. Dia sadari Yesus harus mati karena dosa-dosanya. Ada nggak kita sadar, saudara kasih? Ini Paskah akan, saudaraku, kita peringati hari Jumat. Amin, saudara. Nah, sudah berapa tahun kita memperingati hari Paskah? Sudah berapa kali hari Paskah kita lewati? Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, gak salah kita buat pernak-pernik yang indah di kota kita ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Itu bagus kalau kita lihat, oh ini hari Paskah. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, makna yang lebih dalamnya, biarlah kita seperti perempuan ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ada pertobatan. Ketika dia sadar Yesus akan dibunuh, Yesus akan mati, Yesus akan dicambuk, Yesus akan dihinakan, saudara kasih. Dia tahu bahwa seharusnya bukan Tuhan yang mendapatkan bagian ini. Saya yang harus dihukum seharusnya, tapi Tuhan merelakan dirinya. Haleluya. Ya. Yang kedua, saya dapatkan pengertian begini, saudaraku. Yesus akan menderita begitu banyak penderitaan yang seharusnya ditanggungnya, tetapi Yesus telah menggantikan dia. Sedangkan saudara, ketika saudaraku, mungkin saudara mengalami satu kesusahan. Katakanlah saudaraku, saudara pergi naik ojek ke satu tempat, ternyata lupa dompet. Amin, saudaraku. Ketika kita sampai di tujuan, tukang ojek tunggu, mau bilang apa juga nggak tahu, ya. Mau bilang, Bu minta maaf, nggak mungkin. Tapi ada seseorang melihat kita karena kita lagi kebingungan. Ada seseorang berkata kepada kita, kenapa Ibu? Iya, begini ceritanya, tadi saya naik ojek dari sana ke sini, saya lupa bawa dompet, uang saya nggak ada, ini mau bayar ojek. Lalu seorang, oh ini ada uang saya. Betapa bahagianya hidup kita. Haleluya. Mungkin kita berkata terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan oleh karena kejadian itu kita ceritakan lagi kepada orang lain. Tadi aku begini, puji Tuhan, Yesus baik, ada orang menolong saya. Bukan hanya itu, diceritakan lagi kepada orang lain. Bahkan ketika kita bertemu orang yang sama, saudara kasih, mungkin juga kita, saudaraku, bilang lagi, terima kasih Ibu, oleh karena Ibu saya sudah selamat, oleh karena Ibu saya nggak malu, oleh karena Ibu tukang ojek nggak nuntut saya. Itu hanya sekedar begitu saja. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin 10.000, 20.000 atau 30.000 saja, saudara kasih. Tapi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak akan bisa digantikan dengan apapun. Haleluya. Haleluya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, sekalipun kita punya harta sebanyak-banyaknya. Makanya perempuan ini gak ragu-ragu dia memecahkan minyak narwastunya. Walaupun itu untuk pernikahanku, gak dipikirkannya lagi pernikahannya, gak dipikirkannya lagi, saudaraku, masalah bau rumahnya bagaimana. Dia hanya pikirkan, Tuhan, hanya ini yang bisa kubuat untuk mempersiapkan kematian. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya. Biarlah kiranya saudaraku, hari ini pengajaran firman Tuhan ini mulai menyadarkan kita. Amin, saudaraku. Betapa perempuan berdosa ini, saudara kasih, ya, melakukan sebelum Yesus harus disalib, masih bisa dia lakukan apa yang bisa dia lakukan.
Tuhan jelas bilang, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Simon pun bisa melakukannya karena Simon banyak uangnya. Amin saudara. Haleluya. Dan orang lain pun bisa melakukannya saudara kasih, tapi nggak dilakukan. Nah saudaraku, ya. Yang ketiga saudara kasih, mungkin sebagai ucapan atau penyembahan yang bisa dia buat karena dia sadar bahwa dosa yang dilakukannya tidak bisa digantikan dengan apapun selain kematian Yesus. Sehingga dalam kesempatan yang ini, yang terbaik, yang termahal dari hidupnya, diberikannya untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia sadar gak ada yang bisa menggantikan dosaku ini Tuhan. Ya, saudara kasih. Bapak Ibu saudara kasih, sekalipun dia mati, itu gak akan bisa menggantikan dosanya. Dia akan mati tetap ke neraka. Amin saudaraku. Haleluya. Dosa itu akan terus menuntut dia saudara. Sampai ke neraka dosa itu berbicara, kau punya iblis, belum lunas hutangmu. Walaupun kau mati gara-gara, ya walaupun harus kau bilang aku matilah supaya dosa-dosaku lunas. Bukan lunas, tambah. Amin Bapak Ibu saudara kasih. Nah saudaraku, tapi dia sadar gak akan ada yang bisa menggantikan. Hanya Yesus yang bisa melakukan. Oleh karena itu saudara kasih, dan dia pun sadar gak ada yang bisa kubuat untuk menebus kesalahanku kepada Tuhan. Ya saudaraku, tetapi dalam kesempatan ini yang bisa kulakukan Tuhan. Haleluya. Mungkin juga kita berkata saudara kasih, Tuhan, gak banyak lagi yang bisa kubuat untuk Tuhan. Usiaku sudah tua, usiaku sudah termakan banyak oleh dunia ini. Tapi dalam kesempatan ini aku hanya bisa, mungkin saudara hanya bilang bisa, aku hanya bisa setia beribadah. Itu pun Tuhan bilang sudah luar biasa. Amin. Atau mungkin saudaraku, Tuhan kita hanya bilang, aku hanya bisa Tuhan berhenti berbuat dosa. Aku hanya bisa Tuhan menyangkal diri. Aku hanya bisa Tuhan untuk tidak berbuat jahat. Aku hanya bisa ini. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apapun itu yang bisa kita lakukan, itu dipandang baik oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Amin. Ini perempuan gak bisa lagi mengubah waktu, saudara kasih. Ya. Yesus sudah harus disalib, saudaraku, nggak bisa lagi tidak. Yesus sudah harus ditangkap, nggak bisa lagi tidak, saudara kasih. Nah, hari ini kita masih ada, saudaraku. Semua pun karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara kasih. Hari ini kita masih ada semua karena kebaikan Tuhan. Adakah kita, saudara kasih, seperti perempuan ini? Ya, saudaraku, memang hanya orang yang sadarlah yang bisa melakukan ini. Simon gak sadar dia orang berdosa. Bapak Ibu saudara kasih. Kenapa saya bilang gak sadar? Karena kenapa? Dia risih melihat orang berdosa. Ya, saudaraku. Jadi saudara kasih, jangan kita risih melihat orang berdosa. Amin Bapak Ibu saudara. Boleh kita benci kepada dosanya, tapi kepada orangnya gak boleh kita benci. Amin saudaraku. Nah, karena Yesus sendiri pun gak pernah menolak orang berdosa. Kenapa kita orang berdosa menolak orang berdosa? Saudara kasih. Tapi bukan berarti ya marilah kita berdosa, bukan begitu. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Oleh karena apa yang dilakukan oleh perempuan ini, saudaraku, Simon yang menyambut Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus makan, datang ke rumahnya. Sudah mungkin motong sapi lah, motong inilah, ada kasbi goreng, ada ubi goreng, ya kan, nasi kuning, nasi putih, saudaraku, sayur kangkung, sayur segala macam, ikan bakar, ikan gulai, ikan segala macam, banyak korbannya. Tapi nggak dituliskan, saudaraku, di mana saja Injil ini diberitakan, Simon akan diingat, nggak tulis seperti itu. Tapi perempuan berdosa ini, dia, saudaraku, Tuhan balaskan apa yang dilakukannya.
Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah saudaraku dalam menyambut Paskah ini, Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan memperingati dan tidak lagi, memang Yesus tidak lagi disalib saudaraku, karena memang Yesus membayar dosa kita, baik dosa yang sudah kita lakukan, baik dosa yang akan kita lakukan, sudah semua dibayar Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, marilah kita semuanya saudaraku sama seperti perempuan ini, lakukanlah apa yang baik di mata Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan? Haleluya. Bisa gak kita lakukan kita gak berbohong? Bisa. Sekarang mau kita. Amin saudaraku. Kalau kita mau. Bisa gak kita hidup kudus? Bisa kalau kita mau. Bisa gak kita gak memaki? Bisa. Bisa gak kita gak membenci orang? Bisa. Bisa kita gak berdosa? Bisa. Semua perintah yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu dibuat karena bisa kita lakukan. Amin. Tidak ada satu perintah pun yang dibuat Tuhan kalau saudaraku yang tidak bisa kita lakukan. Hanya persoalannya maukah atau tidak. Itu saja. Haleluya. Nah, biarlah hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadilah seperti perempuan ini di hadapan Tuhan. Amen. Ya saudaraku, apakah saudara yang diberkati oleh firman Tuhan ini? Amen.